اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خذ بالبداية والنهايات خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. وقال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaman 52 paling bawah 52. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa, ala ummati terjadi di kalangan umatku. Apabila tuh ini sebenarnya lah, bahkan di 4 sudah nih. Yuhibbuna khamsan, mereka itu mencintai 5 macam. Wayansuna khamsan, dan di sisi yang lain mereka melupakan yang 5. Jadi cinta dengan yang 5, melupakan yang 5. Pertama, yuhibbunad dunya, mencintai lawan dunia. Maksud dunia di sini termasuk duit, termasuk bini, termasuk anak, seluruhnya. Bila kadang kita niatakan untuk akhirat kita, seluruhnya dunia darnya. Jadi untuk dunia yang menjadi kebaikan bagi akhirat, ada dunia yang menjadi keburukan bagi akhirat kita. Ini tergantung penggunaan kita itu. Nah, yang di sini dipadahkan dunia yang menjadi keburukan bagi kita, maksudnya. Nah, cinta dengan dunia yang menjadi keburukan bagi kita di akhirat. Itu pertama, wayansuna al akhirata, dan mereka lupa lawan akhirat. Maksud lupa lawan akhirat ini dunia yang untuk akhirat, hanya cinta semata-mata. Duit sayangnya lawan duit, sebenarnya orangnya sayang, cuma ingat sayang aja. Sayang dengan zatnya duit dan sayang dengan manfaatnya duit untuk kenikmatan di dunia aja. Maka itu disebut lupa lawan akhirat di pintangan menggunakan duit. Nah, itu satu. Itu termasuk bukan hanya duit lah, apa aja tuh. Bila kita yang di dunia ini kita cinta hanya dengan bendanya dan manfaatnya saja untuk dunia, disebut keburukan kena bagi akhirat. Wa yuhibbuna al-mala. Nah, dan mereka yang kedua lah mencintai harta. Wa yansuna al-hisaba. Tetapi mereka lupa lawan harta tadi, bahwa akan dihisab kena di akhirat. Termasuk harta usaha, termasuk rumah, kendaraan, macam-macam. Nah, bila nyentuh kita cinta, silahkan aja. Cuma kita jangan ada ingat yang kita cintai itu kan cagar dihisab. Ada kalau yang semalam sabilah sindok aja yang di sana. Yang pian memproduksi sindok hari-hari berapa ribu bilah misalnya. Bayangkannya. Itu yang dua. Yang ketiga, yuhibbunal khalqa, mencintai lawan makhluk. Termasuk makhluk ya anak bini, kakawanan ya juga masuk ke situ. Jadi kalau kita mencintai makhluk manusia nih misalnya, atasan lawan bawahan, bawahan atasan misalnya, kakawanan, bini, anak, kuitan. Tetapi wayansunal khaliqa, lupa lawan Allah yang menciptakan makhluk. Nah, maka ini yang keberapa sudah? Yang ketiga kah? Yang ketiga, lupa kada ingat lawan yang menciptakan makhluk. Ciri kita mencintai makhluk, lupa lawan Allah yang menciptakan makhluk, ada rasa takutan di hati kehilangan lawan makhluk itu. Nah, rasa takutan. Atau bisa juga kebalikannya, bila makhluk ini menyakiti lawan kita, membunguli lawan kita, sarik, itu termasuk lupa lawan khalik narnya ketika bergaul dengan makhluk. Bila makhluk ini menguntungkan lawan kita, pokoknya menguntungkan benar, maka kita mengharap benar makhluk ini, itu termasuk lupa juga lawan khalik. Nah, itu maksudnya.
Yang keempat, wa yuhibbuna dzunuba. Nah, mencintai lawan dosa-dosa. Mencintai lawan dosa-dosa ini bisa, dosa itu macam-macam lah, dosa di mata, dosa di telinga, dosa di parut, dosa di utuh longor, di macam-macam. Nah, bilanya mencintai lawan dosa-dosa itu maksud mencintai di sini kadang mau bertaubat kita, bakal kain aja bertaubat itu maksud mencintai dosa tuh. Nah, pagarang mencintai dosa itu maksudnya menunda-nunda taubat. Itu maksud mencintai lawan dosa. Wa yansuna at-taubata. Nah, nih lupa lawan taubat. Maka taubat itu diulah wiritan. Tapi bukan hanya sekedar rutinitas. Wiritan yang di dalamnya tadi ada kesungguhan hati. Nah, jadi besokan bertaubat, kamarian bertaubat. Sore kayak dari atas itu kan bila baca ratib ada sudah kita bertaubat di situ, istighfar 11 kali. Betul pulang taibuna ilallah 3 kali. Taibuna itu kita minta lawan Tuhan supaya dijadikan Allah orang-orang yang bujur bertaubat. Nah, itu yang keempat. Sudah yang kelima, wa yuhibbunal khusura. Yang larang-larang, yang nyaman-nyaman yang ada di rumah. Khusur itu nang kayak tilam, kedudukan, bangku, meja, rumah, masuknya di situ juga tuh. Ibarat tilam tuh tilam yang samitir kandalnya. Mbah tuh pulang punya yang bagus-bagus perabotan di rumah lah. Nah, katujuh kita nak itu ya kalau ini kebiasaannya bini-bini mah rajin tuh. Ini. Jadi mau ada laki-laki katujuh membibini narannya. Katujuh bener yang kada mau yang biasa tuh, ada mau harus yang bagus. Nah, ini tuh. Wa yunsunal maqbarata, lupa lawan kuburan. Jadi kayak ibarat kaguringan kita tuh kan tilam hendak yang harta-harta yang kada kandal yang menyaman, kada ingat seorang kini cagar dikubur. Sama aja ya kalau seberataan yang sugih ke yang miskin kah, yang setengah sugih ke setengah miskin ya, tetap aja di tanah juga. Pakai jas misalnya pacul orang ya kalau misalnya pasan tetap pakai yang larang-larang waktu hendak dikubur di tengah orang ada boleh, haram hukumnya. Jadi paling kadat paling 3 lembar ya kalau kainnya itu kan ada boleh, yang larang-larang melarang hukumnya makruh, bahkan bisa jadi haram karena tuh haknya hak waris. Nah, itu jadi kita katuju yang empuk-empuk, yang harat-harat, yang perabotan di rumah nih, yang karabahan di rumah kah, jangan kadi ingat lawan pakuburan seorang kaina. Nah, itu jadi ibarat kita tuh misalnya guring kada nyaman, misalnya gara-gara kada nyaman tilam misalnya, biasa aja dikubur kena ya kayak itu aja. Waqala Mansur bin Ammar, meninggal semalam tuh aja, diilih aja, banyak semalam menggagah yang tetap mengalangkang itu. Nah, ya kan? Jadi jangan takajud, jangan mantang-mantang marasa muda. Kita karena corona pang aja sampai ke hati nang itu etikat itu kada boleh, berbahaya nih etikat yang salah. Hati-hati. Nah, cuma mantang-mantang kita tahu bahwa umur sudah berbatas, lalu kada bermasker lagi. Karena etikatnya kuat bang, itu luput juga, salah juga. Di mana salahnya? Kada menggawi syariat. Lalu kenapa kita bersyariat? Karena takut lawan hakikatkah, lawan kematiankah? Kada, kita bersyariatnya semata-mata diperintah oleh Allah. Timbul pulang pertanyaan, kenapa mau diperintah? Hendak pahala dari Allah kaina di akhirat. Jadi orang yang menggawi perintah dapat surga di akhirat, karena kita ini kan kada hidup belawasan. Cagar ada kena mengalami masa-masa di akhirat, maka ada 2 macam, bisa di surga, bisa di neraka. Penentuannya waktu kita di dunia di sini. Nah, jadi pakailah masker, pakai. Ya Allah, jangan sampai waktu memakai masker itu saulah-ulah masker inilah yang membuatku selamat dari julak corona. Ada aja pian tilam tuh lah kan masker di muha. Amun sampai umur tetap mati. Kullu amrin bil qada wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Tiap sesuatu apapun sudah ditentukan oleh ketentuan Allah, dan setiap yang sudah ditakdirkan tidak ada tempat untuk berlari. Nah, tidak ada tempat untuk berlari. Ini keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah nang kayak itu. Jangan takutan lawan apapun. Nah, tetapi kita taat dengan perintah Allah. Masker itu perintah Allah lah aja, perintah Allah. Di mana Allah merintah, mana Qur'annya aja.
Mana dalilnya aja? Kaina tiga mata kita berpandir. Mandir itu kepanjangan kisah bolang ini nah, terusakan nah. Jadi ujar Sidin la ya syab la yugarriruka syababuka, jangan sampai masa mudamu. Fakam min syabin, berapa banyak para pemuda akhara taubata, menunda-nunda taubat. Kaina gin aku bertaubat bila sudah babini. Kain bila sudah beranak, bila sudah tuha, bila sudah ini, bila sudah itu. Nah, wa atalal amala, bahkan mereka itu memperpanjang angan-angan. Rasa hidup nih itu lawas. Nah, jadi memperpanjang angan-angan ya telok semalam tuh. Termasuk kategori panjang angan-angan bila kita kada ingat dengan 3 perkara. Pertama, insyaallah. Yang kedua, ubihaulihi. Yang ketiga wabi kuatihi, insyaallah bihaulihi wa kuatihi. Bila tertinggal nih tuh tulul amal naranya panjangan angan. Isuk aku hendak ke sana aja. Tertinggal insyaallah bihaulihi wa kuatihi, panjangan angan sudah. Rasa modul kayak pasti hidup tuh isuk. Jadi jangan tertinggal insyaallah wa bihaulihi wa kuatihi. Nah, nih tuh. Jadi boleh aja berencana lah, boleh aja, cuma jangan tertinggal insyaallah bihaulihi wa kuatihi tadi. Walam yadhkur, mau tahu, dan ingat tadi lupa. Kada ingat lagi lawan kematiannya. Kada ingat dengan kematiannya. Bahkan saking anehnya, saking lalainya, saking lupanya hati lawan Allah tuh, lawan kematian seorang. Wayah mengubur, seorang hadir di pekuburan keluarga dipatak, ya itu tertawaan ya. Kada ingat seorang cagar masuk juga kena di sana. Banyak kan kayak itu, banyak. Kada sedikit. Kada ada berpikir nak bertaubat, hendak memikirkan kayak apa kena aku menghadapi di kubur itu nah. Nah, banyak yang kayak itu manusia. Faqala, jadi si orang-orang yang kada ingat lawan Tuhan, lawan kematiannya tadi berucap, wani berucap nang kayak ini atubu gadan, aku kena bertaubat isuknya. Wa ba'da gadin, atau isuknya, atau bisa minggu lagi, atau setahun lagi. Nah, jadi ciri khas orang-orang soleh bertaubat itu jadi wiritan sudah pagi dan sore. Bahkan tiap 5 waktu disuruh kita minta ampun sama Tuhan. 11 kali imbah 5 waktu, kecuali imbah subuh 27 kali. Imbah subuh 27 kali. Astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Kalimat waktunya 11 kali, kecuali imbah subuh 27 kali. Maka ditulis oleh Allah Ta'ala golongan wali-walinya. Wali abdal kah? Ditulis oleh Tuhan. Lalu kita membaca supaya ditulis jadi wali. Kita minta bertaubat dari kesalahan, bukan hendak minta jadi wali. Kada. Ini kita nih. Ada yang saking kada ada bimbingan malah nggak lihat. Jadi kita tuh minta dengan Allah Ta'ala, minta keampunan. Ini ya kada minta ampun karena mau unting, hendak supaya dibuat orang jadi tulis jadi wali. Itu tak salah juga, itu kada cocok. Kenapa ada cocoknya? Itu sombong lawan Tuhan. Rasa seorang tuh pantas ditulis nama sederetan dengan bubuhan wali. Kayak apa? Garang ilmu seorang, amal seorang kayak apa? Ya kalau masalah fadilah tuh urusan Allah. Kita disuruh minta ampun lawan sidin. Bahkan kita sering mendengar waktu menakib Syekh Saman Al-Madani, barang siapa membaca Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arhamna sayyidina Muhammad 4 kali bulik, maka ditulis di dalam martabat wali kutub. Lalu mengamalkan supaya ditulis jadi martabat wali kutub. Luput, kada kayak itu maksudnya. Baca artinya itu apa? Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad, termasuk ulun minta ampun kita lawan Tuhan. Kita yang minta ampun lawan Tuhan. Amun minta supaya ditulis jadi martabat wali kutub, muha keharatan. Jadi kita ini mau beramal bila dapat ada iming-iming jatahnya, mau beramal itu luput narannya. Allahumma arham ummata, sayangi umat Nabi Muhammad termasuk ulun, sayangi juga. Allahumma astur, tutupi aib-aib. Allahumma jebur, tambal kekurangan umat Nabi Muhammad ini, ditambal, yang miskin disugihakan, yang sihat, yang garing disihatakan bila jadi kebaikan bagi akhiratnya. Nah, jadi ada harapan kita lawan Tuhan supaya diperbaiki amal dan diperbaiki hati supaya di akhirat kena selamat. Itu maksud doa itu.
Kita bisa kada pikir zakunin toh, yang tak pikir aku tobat sudah jadi bertabat wali kutub ini aja. Allahumma ghfirli amalakan terus. Lalu perasaan jadi wali. Nah, ini ham kada ada bimbingan. Banyak beneran kayak ini pian nih. Amalkan karena apa? Karena supaya ditulis atau dapat martabat wali kutub. Kada gampang-gampang wali kutub. Kutub-kutuban bisa Syarat jadi wali kutub itu 2. 3 syaratnya lah, man jama'a. Di dalam diri orang tadi mengumpul 3 perkara. Pertama ada ilmu. Jar guru bahari ilmu itu menguasai minimal madzhabul arba'ah. Nang seorang Imam Syafi'i aja kada paham-paham bodoh aja salah-salah masih. Membaca bismillah aja masih salah-salah. Saking kada mau belajar. Nak berdesan jadi wali kutub. Amalnya kada tak kira orang nih balwa aur musibah aja terus yang sidin terima. Hari-hari sidin menerima musibah. Amun hakun ayo jadi wali kutub. Mun seorang dua tulak bala hafal kada hakun kana musibah. Nah, tulak bala terus kemana-mana minta 2 tulak bala. Ini kah yang hendak jadi wali kutub? Nah, ya kalau faja'ahu malakul mauti. Jadi inya tuh bocap tadi ini atubu gadan wa ba'da gadin. Aku hendak bertaubat isuk ya atau kakaina kah? Sekalinya faja'ahu malakul mauti. Pas datang kepadanya malakul maut. Lalu kada sempat bertaubat wa huwa ghafilun an taubat, sedangkan hal keadaannya kada ingat bertaubat. Tadahulu malakal maut datang, maka sudah malakal maut datang itu kada kawa lagi, kada kawa hadang dulu lah malakal maut nyawa berukuk aja dulu di pelatar, berukuk aja dulu, aku hendak bersiap-siap wudu dulu, kada kawa aja malakal maut berukuk wudu nyawa, aku hendak berwudu dulu, hendak sembahyang dulu, bila sudah aku hartan sujud hanya cabutlah muha, disuruhnya malakal maut menghadang di pelatar. Itu orang wali bisa jangan kayak itu, amun seorang walan ini nih. Pasara fi jawfil qabri. Nah, kada sadar-sadarnya sekali sadar fi jawfil qabri. Jadilah ia di dalam parut bumi, parut kubur. Nah, asa panjang umur, sekali terbangun sadar di mana aku? Oh, sekalinya sudah dalam kuburan. La yanfa'uhu malun, kada bisa lagi memberi manfaat akan nyauli hartanya. Amun anak bininya, keluarganya, ahli warisnya masih ingat lawan seorang, mau mahauli, mau mengirimi hadiah, pahala, bacaan segala macam, musyalah inya kada tahu-tahu. Maka la yanfa'uhu malun, kada memberi manfaat lagi oleh harta yang kita cari semalam. Wala abdun, nah anak buah pun, susuruhan pun kada bermanfaat juga. Dahulu kita banyak bisa anak buah, kada ada kawa manfaatnya. Wala waladun, nah anak itu juga. Wala abun, wala umun, abah kada kawa juga menolongi kita. Kuitan mama kada kawa juga menolongi kita. Mungkin kita sudah dikubur, karena kita kada kawa lagi beramal. Makanya kita tuh memberi salam orang yang dikubur, mereka tuh mendengar cuma kada kau menyahut. Kenapa kada kau menyahut? Karena sahutannya itu termasuk ibadah, mereka sudah putus dari ibadah. Kama qaulullahu ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Ini dalilnya nih, yang kada kawa lagi kita menghasilkan manfaat, menghasilkan pahala di kubur. Nah, apa dalilnya? Jar Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu, waktu dikubur nih, kada ada lagi manfaat oleh harta kita yang kita cari waktu di dunia. Wala banun, anak dahulu yang kita bangga-banggakan, kada bakal bermanfaat lagi. Kita salah didik, kada apa kita. Nah, illa yang bisa mendatangkan manfaat hanya satu. Illa yang menyelamatkan kita hanya satu. Nah, man atallaha, orang yang masuk kubur biqalbin salim, hatinya selamat dari penyakit. Nah, diperiksa di hatinya, riya kadada, ujub kadada, pahirian kadada, pamalar kadada, ini yang selamat.
Jadi yang selamat dalam kubur yang hatinya tadi bersih, kada penyakit, qalbin salim. Nah, amun yang beramal juga, sembahyang juga kayak orang juga, tapi karena kada belajar sifat 20, kada belajar tasawuf, kada belajar tauhid, lalu di hatinya tadi penuh dengan penyakit. Makin banyak amal, makin tambah banyak penyakitnya. Makin banyak rakaat yang digawinya, makin beganal ujubnya. Makin banyak bersedekah, makin beganal riaknya. Ini berbahaya benar nih. Allahumma rizqna jasidin. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki atau bata, yaitu rizki taubat, qoblal maut, sebelum mati. Makanya doa yang paling bagus imbah 5 waktu itu dibaca, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berkati kami fil maut, waktu kematian kami, wa bima ba'dal maut, dan sesudah mati kena diminta diberkati, minta diberi rahmat di kita. Nah, maka waktu kita berdoa itu otomatis pulang ingat lawan mati ini termasuk amalan orang kada dihisab Allah. Ingat lawan mati nih termasuk orang yang selamat di kubur. Bila rancak ingat lawan mati. Wa nabbihna, wa nabbanya batasdid, wa nabbihna indal ghaflati, dan beri peringatan gawil kami Tuhanai indal ghaflah, ketika kami sedang lupa. Nah, nabbihna itu diberi peringatan. Kita ini kadang bisa lupa ya, kalau cuma kena adat caranya Tuhan mengingatkan kita supaya kita tuh ingat pulang lawan sidin. Nah, sembahyang misalnya pina asik, pina ada rasa ujub. Nah, ada Tuhannya, Tuhan yang menjaga, ada pulang rasa ya astagfirullah kok ujub pang sekalinya aja. Nah, ya kalau tapi mun Tuhan kada menjaga, iya tadi yang saya harusnya tadi. Wanfa'na, dan berikan manfaat kepada kami dengan mendapat bisyafaati nabiyina khairil mursalin sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat nabi kami khairil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Itu doa lah, bagus benar doanya. Allahumma rizqna atau bata, itu ni lah tah boleh hai ini mun saurangan. Cuma karena sesudahnya tunak berataan ya, kalau naknya berarti itu 1 2 itu 1, jadi 1 lawan 2 menang 2 ya kalau. Jadi 4-1 bakalah jadi najwa. Allahumma rizqna taubata qablal maut wa nabbihna 'indal ghaflah wa manfa'na bi syafaati nabiyina khairil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu doa. Wasifatul mu'min, bermula sifat orang yang beriman, ayyatuba min yaumihi wa sa'atihi. Nah, itu sifat orang beriman. Jadi ciri orang beriman tuh lihat di diri kita. Adakah ada ciri orang beriman mengaku beriman? Adakah ada cirinya? Apa cirinya? Ayyatuba min yaumihi wa sa'atihi. Inya bertaubat lawan Tuhan itu hari-hari kita gitu. Min yaumihi wa sa'atihi. Hari itu, saat itu juga. Hari-hari aja kita. Makanya Nabi itu menghuluakan dan mengatur pagi sore. Wa yandama ala ma fa'alahu min dunubi, dan selalu menyesali alama atas pekerjaan fa'alahu yang dia kerjakan min dunubihi, yang ada mengandung dosa. Nah, itu. Jadi selalu ada kawa salah sedikit menyesalnya lawan Tuhan. Nah, ada tak salah-salah menyesalnya lawan Tuhan. Wa yarda, ini pulang. Nah, jadi 2 sudah sifat orang beriman. Nah, pertama tadi taubat hari-hari, yang kedua menyesali harus lawan kesalahan-kesalahan, yang ketiga wa yarda bil qut minad dunya, wa yarda bil quti minad dunya, ridha qanaah dengan seapa Tuhan yang memberi urusan pamakan di dunia. Qut itu pamakan, sembako lah kita. Jadi seapa Tuhan memberi urusan pamakan di dunia, ridha aja. Nah, apa yang ada itu yang makannya, kada usah yang mahayal. Ada misalnya tempe mahayal sate. Nah, ini kata masuk kadayar, kadar itu anaranya harusnya tempe aja dicocok-cocok banam juga jadi sate. Nah, ya kalau kayak itu mahayal sate kambing.
Nah, jadi wa yardha bil khuti minad dunya ridha. Nah, jadi pas benar nih zaman kita ini nah. Jadi ujar Imam Ghazali lah, Imam Ghazali guru sekumpul madahi lulu, guru sekumpul menyambat di pengajian waktu itu. Yang sini sambat nih sudah ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ala zamanus sukhut wa luzumul buyut war ridha bil khut hatta antamut jasidin. Ada zamanus sukhut. Sekarang nih zamannya banyak berdiamnya sudah. Banyak berdiam jangan tapi banyak muntung dan jangan tapi mengeluar. Waluzumul buyut, berdiam di rumah aja, jangan tapi banyak keluar. War ridha bil quds. Nah, ya tadi wa yardha bil quds tadi, ridha arti ridha itu kita siapa Tuhan memberi senangnya kita tuh. Yang terlalu banyak menghayal. Hatta antamut sampai meninggal dunia nangka itu. Nah, ini ciri khas orang beriman. Ciri khas orang beriman, kita kada apa-apa urusan pemakan, urusan ini, urusan yang penting kita lawan Allah Taala, sinyalnya kan orang, sinyalnya nyambung, ya sudah itulah kebahagiaan kita. Wala yastagilu bid dunya. Nah, wala yastagilu bid dunya. Kada sibuk, kada terlalu sibuk lawan dunia itu ada fi'il mudhari di situ yastagilu itu maksudnya kada yang urusan dunia terus yang diurusnya, bal bahkan hendaknya yastagilu bi amalil akhirah. Sibuk ada juga kesibukannya dengan amal-amal akhirat. Wa ya'budallaha ta'ala bil ikhlas dan nyaba wirid, mengamalkan yang wajib wiridnya, yang sunat wiridnya itu bil ikhlas dengan ikhlas. Insyaallah kita sambunglah nih penting banget pembahasan bil ikhlas ini. Karena kita ulang dari wasifatul mukmin begini insyaallah. Wallahu a'lam. Ya Rabbi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.